Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang keenam dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Tapi sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami akan mempelajari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Mereka bersaksi tentang Yesus Kristus. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Saudara-saudara, dalam pelajaran untuk pekan ini, kita akan melihat lebih banyak kesaksian Yohanes Pembaptis. Di sini saudara-saudara, Yohanes tidak bingung dan tidak ragu mengenai identitas siapa itu Kristus. Di setiap kesempatan, Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah dan sebagai perwujudan dari nubuatan yang telah digenapi. Yohanes sama sekali dia bukan seorang politikus yang hanya mencari keuntungan dan menjilat orang banyak. Sebaliknya, pelajaran sekolah sahabat mengatakan ia berkomitmen pada kebenaran kerajaan Allah yang telah diwahyukan terlepas dari apakah kebenaran itu diterima oleh mayoritas orang atau tidak. Yohanes bahkan bersedia dan berdiri sendiri dan teguh demi kebenaran yang ia yakini, yaitu berasal dari Allah. Pelajaran pekan ini juga akan membahas beberapa orang yang menyaksikan dan bersaksi tentang Yesus. Dalam setiap peristiwa, beberapa aspek tentang siapa Yesus sebenarnya terungkap dan bersama-sama menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus, yaitu Sang Mesias. Yang pertama, dalam pelajaran sekolah sahabat hari Minggu, kita akan mempelajari kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis kembali pada waktu dia bersaksi. Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-46 berisi tentang kesaksian awal mula pelayanan dari Yohanes, di mana dia berkhotbah kedatangan Yesus yang pertama kali di padang gurun, dan Yohanes bersaksi serta menunjuk Yesus ke arah Yesus bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah anak domba Allah, Mesias sang penyelamat dunia. Yohanes yang meyakinkan murid-muridnya yaitu Andreas dan Yohanes, Petrus, Filipus dan Nathanael untuk percaya tentang kesaksiannya dan membuat mereka menjadi murid Yesus atau pengikut dari Yesus. Itu kita sudah pelajari kalau tidak salah 2 pekan yang lalu tentang Andreas, tentang Yohanes, Petrus, Filipus dan Nathanael. Dalam waktu yang singkat, pengaruh Yohanes sebenarnya waktu itu, pengaruh Yohanes Pembaptis atas bangsa waktu itu sudah lebih besar daripada para penghulu-penghulu atau imam-imam atau raja-rajanya. Sekiranya Yohanes mengumumkan dirinya sebagai Mesias serta mengobarkan suatu pemberontakan terhadap kerajaan Roma, maka imam-imam dan bangsa itu akan datang berduyun-duyun ke bawah panjinya. Tetapi itu adalah cara yang setan mau gunakan untuk meninggikan hati dari Yohanes, sedangkan tujuan dari Yohanes yaitu mengangkat Yesus dan menunjukkan sikap kerendahan hati dalam pelayanan. Selanjutnya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-25 sampai 36. Terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan bertanya, siapakah yang bersama dengan Yohanes? Waktu itu, Yohanes menyadari bahwa kepopuleran itu sudah berpindah kepada juru selamat. Kepopuleran Yohanes sudah berpindah kepada Yesus, dan bagaimana Yohanes membandingkan dirinya dengan Yesus yang sudah semakin terkenal. Pertama,
Yohanes berkata bahwa aku bukan Mesias. Yesuslah yang Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya, mendahului Yesus. Itu ada dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-28 bagian B. Dr. Sinke dan Profesor Shepard mengatakan begini. Akan sangat mudah bagi Yohanes untuk menuruti rasa cemburu, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu apa misinya. Sebaliknya, ia mengingatkan murid-muridnya bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai Kristus. Sebaliknya, ia datang untuk mengarahkan kepadanya, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk menjadi saksi tentang Yesus. Itu ada dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Yang kedua, Yohanes berkata bahwa Yesus Kristus ini harus semakin besar, tetapi Yohanes harus makin kecil. Itu ada dalam Alkitab. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara-saudara, Yohanes pada waktu itu dia bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, dan dialah yang harus ditinggikan. Di saat yang sama, Yohanes mengajarkan sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan, yaitu adanya sikap kerendahan hati. Selanjutnya, terkadang dalam pelayanan, sudah susah-susah kita melayani, berbuat pelayanan, bekerja keras dalam pekerjaan kepada Tuhan, tetapi orang lain yang dipuji dan orang lain yang diakui. Dalam kerendahan hati seperti Yohanes, kita akan menjawab tidak apa-apa. Kita yang bersusah-susah dalam pekerjaan, dalam pelayan, mungkin kita sebagai pendeta, ketua jemaat, kita bersusah-susah dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang orang lain yang diakui, kadang-kadang kita tidak dianggap, kadang-kadang orang lain yang diangkat. Kalau kita memiliki sikap kerendahan hati seperti Yohanes, kita akan berseru, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan saja mereka yang besar, aku semakin kecil. Itu aplikasi dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat benar-benar rendah hati kecuali Yesus Kristus semakin besar dalam hidup kita. Dia sendiri yang dapat menyalibkan diri dan menyingkirkan dari takhta hati. Tentu saja, setan mencoba menyajikan Yohanes 3 ayat 30 dalam urutan terbalik. Ia mendorong orang untuk makin kecil perbuatan terlebih dahulu, dan kemudian melihat kasih karunia Yesus makin besar dalam hidup mereka. Selanjutnya, di dalam kehidupan kita, jika kita membiarkan Yesus Kristus yang semakin besar daripada diri dan ego kita, maka kerendahan hati, kasih akan terpancar dan dilihat oleh semua orang. Jika kita berseru, biarlah Yesus yang semakin besar dalam hidup kita, artinya kita membiarkan sifat duniawi kita terlihat kecil sampai hilang, dan karakter Yesus yang akan terlihat dari dalam diri kita. Bahaya kalau diri kita yang lebih besar dari Yesus Kristus. Jika kita berseru bahwa Yesuslah yang harus semakin besar dalam hidup kita, maka sekali lagi, keduniawian kita, kedagingan kita akan semakin hari semakin hilang, bahkan sampai hilang, dan karakter Yesus yang akan muncul. Bahaya kalau diri kita yang lebih besar dari Kristus. Kalau diri kita yang lebih besar dari Kristus, maka keegoisan, ketidaksabaran, keserakahan akan muncul dalam hidup kita. Selanjutnya, di pelajaran Sekolah Sahabat hari Senin berbicara soal pemahaman baru tentang Mesias. Saudara-saudara, orang Yahudi sampai saat ini mereka tidak percaya kepada Yesus oleh karena mereka sementara menunggu Mesias pada kedatangan yang pertama. Mereka tidak percaya dengan Yesus Kristus yang iman Kristen yakini dengan beberapa alasan dari mereka. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias yang akan datang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Karena sudah sejak lama mereka berada di bawah penindasan Romawi,
dan orang-orang Yahudi percaya bahwa Mesias tidak hanya akan menggulingkan Romawi, tetapi juga akan meneguhkan mereka sebagai bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi, pada waktu Yohanes bersaksi berseru menunjuk Yesus secara terang-terangan di depan mereka bahwa Yesus adalah anak domba Allah, datang untuk menyelamatkan dan menjadi korban pendamaian untuk semua manusia, hal itu tidak dimengerti oleh orang Yahudi dan mereka hanya menganggap Yesus adalah Mesias datang untuk melepaskan mereka dari penindasan kekuasaan Romawi dan meneguhkan agama mereka menjadi kuat dan besar. Mereka tidak tahu bahwa Yesus datang untuk menjadi korban pendamaian dan menjadi penyelamat bagi semua orang. Saudara-saudara, pertanyaannya bagi saudara, bagi kita semua. Siapakah Yesus bagi kita? Mungkin ada yang akan menjawab dia adalah Mesias. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah penyelamat, dia adalah penebus, dia adalah sumber berkat. Mungkin ada yang bilang kalau dalam bahasa Manado dia adalah tetek manis dan lain sebagainya. Selanjutnya, hari Selasa berbicara soal penerimaan dan penolakan. Setelah mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak tiba-tiba bangkit untuk menobatkan Yesus sebagai seorang raja di atas seluruh Israel. Namun, Yesus tidak memiliki aspirasi politik dan ia juga tidak terpengaruh seperti banyak politisi oleh popularitas atau opini publik mayoritasnya. Sebaliknya, Yesus sangat ingin menegakkan kerajaannya di hati orang-orang. Orang-orang mencoba memaksa Yesus memenuhi rencana politik mereka, tetapi ia menarik diri untuk menyendiri dengan Bapaknya. Keesokan harinya, ketika Yesus sementara mengajar di sinagog, ia berbicara kepada mereka tentang roti hidup yang membangkitkan keinginan mereka untuk mengetahui lebih banyak. Itu ada dalam Yohanes 6 ayat 32 dan sampai 34. Tetapi tampaknya mereka tidak ingin mendengar kebenaran rohani yang mendalam. Mereka menginginkan seorang raja untuk memimpin dan memperjuangkan mereka untuk lepas dari penindasan Romawi. Mereka menutup pikiran mereka dan menolak mengikuti Yesus sebagai roti hidup. Yang menarik adalah ketika Yesus ditolak, ia berbicara kepada ke-12 muridnya, memberi mereka kesempatan untuk meninggalkannya juga jika mereka menginginkannya. Itu ada dalam Yohanes 6 ayat 67 dengan berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kemudian Petrus yang menjadi juru bicara dari ke-12 murid Yesus mengatakan sesuatu yang mendalam yang diilhami oleh Roh. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayatnya yang ke-68. Ini adalah kata-kata inspirasi yang harus kita semua ingat. Tidak ada tempat dan tidak seorang pun untuk dituju untuk memperoleh keselamatan kecuali Yesus. Hari Rabu berbicara soal kesaksian Bapa. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis bersaksi beberapa kali sebelum Yesus dibaptis dan sesudah Yesus dibaptis. Bahkan Andreas dan Yohanes yang adalah murid dari Yohanes Pembaptis, bahkan Petrus, bahkan Filipus dan Nathanael, mereka bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah, Yesus yang disebutkan oleh Musa, Nabi yang akan datang, Yesus yang adalah Mesias, penyelamat dunia, yang lebih luar biasa lagi, ketika firman itu menjadi daging, sekolah Sabat mengatakan, ketika firman itu menjadi daging atau menjadi manusia, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus dengan hinggap di atasnya pada saat pembaptisannya. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Dan juga Bapa bersaksi tentang Yesus selama pelayanannya di bumi. Saudara-saudara, berapa kali Bapa bersaksi tentang anaknya yaitu Yesus Kristus? Setidaknya dalam pelajaran sekolah Sabat ada 2 yang diangkat oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama,
Pada saat Yesus memulaikan pelayanannya, yaitu ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan, Bapa dan Roh Kudus bergabung dengan anaknya untuk menandai peristiwa penting ini. Dimulainya pelayanan Yesus, Bapa bersaksi, dia menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya, kepadanya Bapa berkenan. Yang kedua, saat-saat akhir pelayanan dari Yesus Kristus, ketika dia memberitakan tentang kematiannya, dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28, Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Bapa kembali berbicara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara-saudara, kalau Bapa beberapa kali dia bersaksi tentang siapa anaknya, yaitu Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita bersaksi kepada banyak orang tentang siapa itu Yesus Kristus? Sudahkah kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan tentang sabat, makanan, baptisan, dan lain sebagainya? Mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan perbuatan kita, perlakuan kita terhadap tetangga kita, terhadap satu jemaat kita, terhadap keluarga kita, atau terhadap teman-teman kita. Sudahkah kita bersaksi kepada mereka? Nah, ini menjadi pertanyaan dan menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Hari Kamis berbicara soal kesaksian banyak orang. Jadi dalam beberapa pelajaran yang baru lewat, kita telah melihat kesaksian dari Yohanes, Andreas, Filipus, Nathanael, Yohanes Sang Rasul, Petrus, dan lain sebagainya, Bapa, dan juga Roh Kudus. Nah, hari Kamis, kesaksian banyak orang. Jadi bukan hanya bukan hanya sedikit orang, tetapi banyak orang. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Jadi perayaan itu adalah perayaan hari raya Pondok Daun di Yerusalem. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini merupakan perkataan Yesus yang membuat banyak orang mengakui Yesus sebagai nabi yang telah datang. Dan yang lain berkata, dia adalah Mesias. Bahkan ada yang mengatakan, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, tetapi kitab suci, Mesias berasal dari keturunan Daud, dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Banyak orang biasa, termasuk beberapa orang non-Yahudi, percaya kepada Yesus. Setelah mereka menyaksikan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa, Yesus menjadi sangat populer waktu itu di antara orang banyak yang tidak begitu terpelajar, dan dengan demikian tidak berpikiran tertutup atau berprasangka seperti para pemimpin mereka. Mirisnya adalah waktu itu kecemburuan yang mematikan dari pemimpin mencapai titik didih. Mereka dengan tegas menolak untuk percaya pada bukti apapun tentang Yesus, manusia atau ilahi, apapun yang terjadi. Jadi saudara-saudara, memang ada banyak orang yang mengakui kesaksian tentang Yesus, tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau mengakui. Pertanyaannya adalah, mau berada di posisi mana kita? Nah, pertanyaan, seperti banyak orang yang telah bersaksi tentang Yesus, sudahkah kita bersaksi tentang Yesus Kristus? Sudah berapa lama kita berteman dengan orang lain? Dan sudah berapa kali kita bersaksi tentang kebenaran? Sudah berapa lama kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita? Dan sudah berapa kali kalian membicarakan tentang kebenaran? Sudah berapa lama saudara satu tempat kerja dengan orang yang belum mengenal akan kebenaran? Dan sudah berapa kali saudara kita menyampaikan kebenaran tentang Yesus, kebenaran tentang sabat, kebenaran tentang haram dan halal, kebenaran tentang baptisan, dan lain-lain? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Kesimpulan, yang pertama, milikilah sikap kerendahan hati seperti Yohanes. Biarlah Yesus yang menjadi besar dan aku menjadi lebih kecil.
dalam pelayanan. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang, tidak diakui pun tidak apa-apa. Biarlah Kristus semakin besar dalam kehidupan kita, supaya yang terlihat hanyalah Kristus yang memancarkan kasih, yang memancarkan kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, semua hal yang baik, tidak egois, tidak serakah, tidak angkuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, seperti Bapa dan beberapa orang yang telah bersaksi tentang Yesus, marilah kita bersaksi tentang Yesus juga. Yang keempat, pada saat begitu banyak orang bersaksi tentang Yesus, bahkan Roh Kudus dan Bapa bersaksi tentang Yesus, dan semua kesaksian itu bersifat positif dan baik. Saudara-saudara, berusahalah supaya orang lain bersaksi tentang diri kita sama seperti Bapa menyaksikan apa yang Dia lihat terhadap diri kita. Semua soal kebaikan Anda dan kebenaran yang Anda miliki. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pelajaran sekolah Sabat yang boleh kami pelajari bersama. Boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, kami mau bersaksi seperti Yesus, seperti Yohanes, beberapa tokoh Alkitab, Bapa yang menyaksikan tentang anaknya. Dalam kehidupan kami semua, sikap kerendahan hati boleh menjadi bagian kami. Biarlah Yesus yang ditinggikan, Yesus yang menjadi besar dalam hidup kami semua. Dan kami semakin kecil, maka kasih, kebaikan, kerendahan hati boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami mau berkomitmen untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tumere.